Duduk situ yuk. Ayo. Ayo. Aduh. Lihat deh para turis itu. Enak ya jadi mereka. Jalan-jalan, liburan. Pasti mereka nabung yang banyak supaya bisa liburan ke Bali. Pasti mereka berasal dari negara maju deh, seperti Amerika. Negara maju? Emang negara kita belum maju ya, Yu? Aduh Novi, negara kita kan termasuk dalam kategori negara berkembang. Apa sih perbedaannya negara maju dan negara berkembang itu? Oke guys, gini nih perbedaan negara maju dan negara berkembang dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, nah ini mungkin keadaan yang paling terlihat pada negara berkembang yaitu memiliki standar hidup yang rendah. Rendahnya pendapatan per kapita otomatis membuat rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sedangkan di negara maju dapat dikatakan berbanding terbalik, otomatis juga akses pada fasilitas kesehatan dan pendidikan jadi lebih baik. Yang kedua adalah perbedaan tingkat produktivitas. Di negara maju, tingkat produktivitas mereka cenderung tinggi karena tingkat pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen yang baik. Berbeda dengan negara berkembang, yang kesemua faktor itu cenderung rendah. Di samping itu, motivasi tenaga kerja juga rendah karena upah yang diterima cenderung rendah dan jaminan sosial yang belum merata. Yang ketiga, berkaitan dengan penduduk, di mana pertumbuhan dan ketergantungan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sedangkan di negara maju rendah. Maksudnya apa itu, Yu? Begini sih, di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk sangat tinggi, sehingga membuat usia non-produktif sangat tinggi juga. Otomatis, rasio jumlah angkatan non-produktif menjadi beban ketergantungan bagi usia produktif. Sedangkan di negara maju, rasio antara kelahiran dan kematian cukup seimbang, dan angka ketergantungan penduduknya juga rendah. Kemudian, kemajuan industri di negara maju sangat pesat, sehingga tidak tergantung pada sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan seperti pada negara-negara berkembang. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, membuat mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Umumnya, di negara-negara berkembang memiliki angkatan kerja dengan skill atau kemampuan yang rendah, sehingga kesempatan kerja mereka kurang. Untuk itu, juga tingkat pengangguran di negara-negara berkembang bisa sangat tinggi. Di samping itu, dengan kemajuan industri yang tinggi dan hasil yang melimpah, maka ekspor dari negara-negara maju berkisar pada hasil industri dan jasa, yang ditukar dengan produk primer yang biasanya diekspor oleh negara-negara berkembang. Nah, karena nilai tukar negara maju lebih tinggi, maka tidak pelak negara-negara berkembang sering mengalami kerugian juga dalam bidang ini. Wah, sayang ya kalau negara berkembang itu rugi. Terus gimana dengan negara kita? Begini teman-teman, seperti yang sudah aku sebut sebelumnya, negara kita masih dalam kategori berkembang. Kalau dilihat dari PDB atau produk domestik bruto yang dirilis Badan Pusat Statistik kita, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2018 sudah sebesar 56 juta rupiah. Nah, berdasarkan PDB itu, kita termasuk pada kategori negara berpenghasilan menengah atas. Itu sudah satu level di bawah negara maju loh. Angka itu sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, begitu ya. Tapi lumayan senang juga ya mendengarnya. Iya, apalagi sekarang negara kita dalam negara pasar bebas, yaitu banyak hal yang harus kita berbenah. Pasar bebas, apalagi itu, Yu?
Oke guys, pasar bebas itu pengertian singkatnya kebebasan yang diberikan pada masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonominya. Pasar bebas bisa dilakukan baik tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Misalkan Indonesia saat ini sudah tergabung dengan AFTA, kemudian ACTA. Nah, yang paling banyak dibicarakan mungkin adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang resmi anggotanya dengan mudah menjual barang jasa ke negara anggota MEA. Sebentar. Sejujurnya aku masih belum paham apa itu pasar bebas. Bisa kamu jelaskan lagi? Oke, begini ilustrasinya. Mari kita bayangkan dulu, ada dua negara anggota yang melakukan pasar bebas. Negara A yang maju dan negara B yang berkembang. Nah, dulu kegiatan ekonomi diatur oleh regulasi dari pemerintah kedua negara. Saat pasar bebas dimulai, campur tangan pemerintah jadi terbatas, yang pada intinya hanya menjaga keamanan pasar saja. Jadi, pelaku perdagangan berhak melakukan kegiatan secara leluasa, kreatif, dan termotivasi untuk melakukan kegiatan ekonominya. Nah, kalau begitu, bisa jadi negara berkembang kalah saing dengan negara maju. Betul sekali, banyak dampak negatif yang diakibatkan dari pasar bebas. Akan tetapi, pasar bebas juga memberikan banyak dampak positif, diantaranya kira-kira Indonesia bisa nggak ya jadi negara maju? Oh, bisa dong. Kita harus berpikir positif. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi negara maju. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Presiden Jokowi sendiri dalam pidatonya di gedung DPR atau MPR RI bulan Agustus kemarin mengatakan kalau perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera adalah kunci untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Di samping itu, kita juga seharusnya meninggalkan cara-cara lama yang tidak relevan dan efisien. Wah, terima kasih Ayu atas penjelasannya. Aku jadi bersemangat ingin membangun negeri kita. Malah suatu saat nanti kita yang bisa jadi turis di negara mereka. Iya, betul banget Novi. Kita harus maju bersama. Oh ya, kalau suatu saat kamu bisa pergi jalan-jalan keluar, kamu mau pergi ke negara mana? Wah, kalau aku sih pengen pergi ke Menara Eiffel yang ada di Amerika itu. Novi, Eiffel itu kan berada di Paris, Prancis. Iya, aku tahu. Aku bercanda. Maka dari itu, sekarang kita harus semangat belajar agar dapat berperan aktif untuk memajukan negara ini. Bener banget itu. Ayo, kita lanjutkan diskusi di pelajaran geografi saja yuk. Oh iya, kita pulang sekarang yuk. Aku harus bantu ibuku nih di dapur masak makan malam. Ayo. Ibumu masak apa nanti? Aku boleh mampir nggak? Boleh aja sih, tapi mau mampir ngapain emangnya? Minta makan lah. Boleh sih, tapi jangan banyak-banyak ya. Iya, dikit kok, cuma 2 piring aja. Dikit apaan? Banyak namanya.